Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan tentang bab amar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya kita akan membahas sisa daripada ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini, yakni surat Al-Maidah ayat yang ke-78 dan 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel, mereka telah dilaknati melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh kata Allah, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, mereka telah dilaknati melalui lisan Nabi Daud dan juga Isa bin Maryam. Dari sini kita memahami bahwa Bani Israel, mereka adalah satu kaum atau orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna laknat adalah at-tardu minar rahmah, yakni terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka terlaknat, mereka terkutuk. Maksudnya mereka jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menegaskan bahwasannya Bani Israel, mereka telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan juga Isa bin Maryam. Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salam itu adalah di antara para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Bani Israel. Bani Israel sendiri itu yang dimaksud adalah Banu Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salat wassalam. Yakni mereka itu adalah anak keturunannya Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim.
Ya'qub inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah yang berlaqab Israel. Jadi Israel itu maksudnya adalah Nabi Ya'qub. Berarti kalau Bani Israel maksudnya adalah anak keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihi salam yang nyambung kepada Nabi Ishak, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim makanya dikenal sebagai Abul Anbiya, ya bapaknya para nabi. Karena beliau memiliki putra bernama Ismail, ya. Kemudian beliau juga memiliki putra yang bernama Ishak. Ya, Ismail dari istrinya Hajar, kemudian Ishak dari istri beliau yang bernama Sarah. Dari ibunda Hajar lahirlah Nabiullah Ismail alaihi salam, dan dari Nabi Ismail inilah terlahir Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disepakati oleh para ulama ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabnya nyambung kepada Adnan. Wa Adnan min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Dan Adnan itu merupakan anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, dari istrinya yang bernama Sarah lahirlah seorang nabi yang bernama Ishak. Ishak bin Ibrahim. Nabi Ishak punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub inilah yang disebut dengan Israel. Dan terus ke bawah. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan seterusnya. Taib. Nah, itulah Bani Israel. Taib. Berikutnya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab laknat. Sebab terlaknatnya Bani Israel. Dikatakan di sini, dzalika bima asaw. Yang pertama adalah disebabkan karena maksiat dan juga kedurhakaan mereka. Wa kanu ya'tadun. Kemudian yang kedua, oleh sebab karena mereka itu bersikap melampaui batasan. Ya, mereka telah melampaui batasan dari batasan-batasan Allah dan juga Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian sabab yang berikutnya mereka menjadi kaum yang terlaknat adalah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini yang sesuai dengan pembahasan kita. Jadi syahidnya di sini. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ketika diabaikan, amar ma'ruf nahi mungkar ketika tidak ditegakkan, maka bisa menyebabkan kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Bani Israel telah dilaknati melalui lisan Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihi salam. Dan dari sinilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan dalil ala wujubi an-nahi 'anil munkar. Ayat ini merupakan dalil tentang kewajiban mencegah manusia dari kemungkaran. Wa anna tarkahu sababun lil la'ni wa tardi an rahmatillah. Dan meninggalkan nahi mungkar ini menjadi sebab ya dilaknatnya ya seseorang, dia menjadi sebab ya, turunnya laknat dan terusirnya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, itulah ya 3 sabab Bani Israel dilaknati oleh Nabi Daud dan juga Nabi Isa karena 3 sebab ini. Nah, salah satu di antaranya karena mereka tidak menegakkan amar ma'ruf juga nahi mungkar. Taib. Di dalam kisah Nabi Daud, kisah Nabi Isa alaihi salam, ya juga ma'ruf ya, bagaimana Nabi Daud menyerapah mereka ini sehingga berubah wujud menjadi kera, ya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam mengutuk dan juga menyerapah mereka sehingga mereka berubah wujud menjadi babi. Kunu qiradatan khasiin.
ya jadilah mereka itu qiradah, ya, monyet-monyet. Dan ini kisahnya sangat masyhur tentang kisah al-qaryah allati kanat hadiratal bahri. Dan kisahnya itu adalah di mana orang-orang Yahudi ketika itu mereka ya dilarang mancing di hari Sabtu. Kemudian mereka berbuat hilah, ya, membuat satu tipu daya, ya, satu hilah, satu makar, di mana mereka tetap bisa mendapatkan ikan, ya, dengan berkilah. Jadi mereka pasang jala ikannya itu hari Jumat, sehingga hari Sabtu mereka tidak mancing ikan. Kemudian hari Ahad, ya barulah mereka memancing ikan tersebut atau mengumpulkan ikan tersebut. Jadi dipasang jalanya hari Jumat. Karena ternyata hari Sabtu yang dilarang mancing itu, disitulah ternyata banyak sekali ikan-ikan yang datang. Ya, mereka dengan hawa nafsunya, dengan pembangkangannya, ya, mereka tidak mau kehilangan ikan yang sangat banyak tadi. Akhirnya dipasang hari Jumat, kemudian di hari Sabtu mereka tidak mancing, dan di hari Ahadnya mereka kemudian mengambil ikan-ikan yang sudah terperangkap tadi. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Baik. Dan sekali lagi tentu ayat seperti ini menjadi pelajaran bagi kita semua supaya kita bersungguh-sungguh di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, baik untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk keluarga kita, karib kerabat kita, dan kaum muslimin secara umum. Dan semoga dengan itu turun keberkahan dari langit, turun keberkahan dari bumi, ya, dengan wasilah tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, maka biarlah dia kafir. Ini ada di surat Al-Kahfi ayat 29. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan ayat kelanjutannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyakfur wa man syaa'a faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya itu mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, yakni meminta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Waliyadzubillah. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para akhwat wa ummahat fillah, perhatikan baik-baik ayat ini. Surat Al-Kahfi ayat 29. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh manusia bahwa apa
yang aku bawa dari Rabbku untuk kalian itu adalah hak. Al-haqqu mir rabbikum. Jadi Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan kepada umatnya bahwa apa yang dibawanya itu datang dari Rabb, datang dari Allah Azza wa Jalla, dan itulah yang disebut dengan al-haq. Itulah yang disebut dengan al-haq. Maka dari sini kita memahami al-haq itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua makhluknya, yang maha tahu apa yang maslahat, apa yang madarat untuk semua makhluknya. Maka ketika al-haq itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha mencipta, ya, maha berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, termasuk di dalamnya adalah Allah berhak untuk mewajibkan apapun kepada para hambanya. Karena Allah lah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Allah yang menciptakan kita. Allah yang maha tahu mana yang manfaat dan maslahat untuk kita. Maka Allah berikan kita kewajiban-kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita perkara-perkara sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan batasan-batasan kepada kita. Ada yang haram, ada yang makruh. Kemudian di tengah dari keduanya ada perkara-perkara mubah. Jadi Allah berhak untuk mewajibkan apapun kepada para hambanya. Karena Allah yang kuasa, Allah yang maha tahu tentang makhluk ciptaannya. Nah, termasuk para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ini al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita sebagai hamba dan juga makhluk ciptaannya, wajib taslim. Wajib menerima dengan lapang dada apapun yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk kita. Termasuk kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang berkehendak ya beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Para ulama ketika menjelaskan kalimat ini, mereka menjelaskan bahwa kalimat ini tidak mengandung makna kita itu boleh memilih. Artinya dengan seenaknya kita memilih. Karena Allah juga mengatakan seperti itu. Siapa yang ingin iman ya silakan beriman. Siapa yang ingin kafir maka silakan dia kafir. Ini bukan berarti seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah at-tahdid. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan ancaman. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan ancaman. Ya, sedang memberikan tantangan. Kalau kalian menantang kami, ya, kalian kemudian memilih jalan kekufuran, maka inilah ancaman kami, begitu ya. Makanya lihat kalimat di ayat ini setelah kalimat tadi. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Ahata bihim suradiquha, yang gejolaknya itu mengepung mereka. Kemudian Allah gambarkan bagaimana dahsyatnya siksaan di neraka jahanam tadi bagi orang-orang zalim. Iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jika mereka meminta tolong karena ingin minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalama. Jadi ini tahdid, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahasa seperti ini, para jamaah yang dirahmati Allah, dipakai juga oleh manusia, begitu kan? Dalam keseharian kita, ya terkadang ada ungkapan seperti ini.
Ya, misalkan kita ke anak, ya, anak itu kita sudah bilangin ini yang baik, jangan melakukan yang seperti itu. Namun kita kemudian ketika memberikan ancaman, peringatan kepadanya, kadang menggunakan kalimat, ya silakan lakukan, gitu. Silakan lakukan. Kalau kamu tetap pengen lakukan, silahkan lakukan. Tapi kalimat silahkan lakukan di sini, ini maksudnya ancaman. Silahkan lakukan, tapi ingat ya, nanti ada sesuatu di balik itu. Artinya orang tua akan memberikan hukuman kepada anaknya. Nah, begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bukan berarti manusia diberi keleluasaan untuk memilih, ya, seenaknya tanpa ada konsekuensi di belakangnya. Bukan itu, ya. Baik. Dengan demikian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka ini kewajiban yang semestinya kita laksanakan, ya. Ketika diabaikan, wal iyadzubillah, kita pasti akan mendapatkan iqabnya. Kita pasti akan mendapatkan dampak buruk daripada kelalaian kita di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr ayat 94. Di surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan. Sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan. Apa yang disampaikan secara terang-terangan ini? Yakni segala apa yang diperintahkan kepadamu. Fasda bima tu'mar. Di ayat berikutnya atau di kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Terang-teranganlah ya engkau di dalam memberikan perintah kepada umatmu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga perintah ini berlaku kepada umatnya. Perintah apa di sini? Perintah fasda' bima tu'mar. Perintah untuk menjaharkan dakwah. Perintah untuk menjaharkan dakwah. Yang tadinya dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaharkan, menampakkan, memperdengarkan dakwah ini. Yakni memerintahkan umat dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, dan melarang, mencegah umat dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk secara terang-terangan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar atau perintah, fasda bima tu'mar, perintah itu ada dua. Ada perintah untuk mengerjakan, ada perintah untuk meninggalkan. Ya, ada perintah untuk meninggalkan. Nah, itulah yang disebut dengan amar ma'ruf, kemudian nahi munkar. Dan berdasarkan ayat ini, juga ayat yang lainnya, ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, ayat-ayat seperti ini menjadi ayat yang mengakhiri dakwah sirriyah di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah. Jadi setelah turun ayat tadi, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, kemudian perintah qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, itu berarti akhir daripada masa dakwah sirriyah di periode Mekah.
Dan selanjutnya Nabi SAW menjaharkan dakwahnya. Nabi terang-terangan di dalam menyampaikan dakwahnya. Kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar sangat jelas sekali. Di sini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memerintahkan kepada Nabi juga kepada umatnya untuk dakwah secara terang-terangan. Mengajak manusia, memerintahkan manusia dengan apa yang telah diperintahkan Allah. Tadi sudah kita jelaskan perintah Allah ada dua, ada perintah mengerjakan, ada perintah ada perintah untuk mengerjakan, ada perintah untuk meninggalkan. Nah, itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, di surat Al-A'raf ayat 165. Surat Al-A'raf ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Kami selamatkan orang-orang yang melarang orang lain berbuat jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa lebih maksimal di dalam memahami ayat ini, kita lihat di ayat sebelumnya. Silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 163. Di surat Al-A'raf ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Perhatikan baik-baik ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Negeri yang terletak di dekat laut. Dikatakan bahwa negeri itu adalah satu kota yang bernama Ailah yang terletak di pantai Laut Merah antara Madian dan Gunung Sinai. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, menurut aturan mereka itu tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Sabat itu maksudnya hari Sabtu. Karena hari Sabat itu dikhususkan hanya untuk beribadah. Jadi ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, itu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka, terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Kemudian Allah katakan, demikianlah kami menguji mereka, disebabkan mereka suka berbuat kefasikan. Jadi mereka itu diperintah untuk beribadah di hari Sabtu. Artinya memfokuskan ibadah di hari Sabtu. Ya, untuk kebahagiaan akhirat mereka tentunya, begitu ya. Namun ternyata di hari Sabtu itulah godaan duniawi sangat besar sekali. Ikan-ikan itu pada datang di hari Sabtu, tapi di hari yang lain ternyata ikan-ikan itu tidak datang.
Nah, ini tentu menjadi ujian. Dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu bahwa dunia ini termasuk fitnah yang sangat besar, ya. Jadi dunia ya menjadi fitnah untuk semua umat, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa fitnatu ummati al-mal. Ya, fitnah dari umatku itu adalah harta. Harta bagian daripada dunia ini. Maka ittaqud dunya. Berhati-hatilah kita, waspadalah kita terhadap fitnah dunia yang sering melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, sering melalaikan kita dari berbekal untuk kebahagiaan abadi kita di akhirat nanti. Ya, dan umat-umat terdahulu pun demikian. Jadi godaan dunia ini termasuk ujian yang menimpa setiap umat. Kemudian selanjutnya, wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Kemudian mereka menjawab, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Agar kami mempunyai alasan, ya, artinya bisa lepas tanggung jawab kepada Rabb kami. Jadi nanti kami bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kami itu telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk nahi mungkar, untuk memperingatkan ya manusia dari kemungkaran. Kemudian yang kedua, ya, juga agar mereka bertakwa, ya, supaya mereka ada di antara mereka yang bertakwa kepada Allah, mendapatkan hidayah taufik, begitu. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang, orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Perhatikan baik-baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat 163 sampai 165 di surat Al-A'raf ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa di dalam masalah kisah Qarya Hadiratul Bahr, ini adalah kisahnya Bani Israel, orang-orang Yahudi di saat itu. Kita akan melihat bahwa mereka ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, qismun fa'alal hilah. Satu golongan yang mereka itu berbuat makar, berbuat hilah. Mereka melakukan tipu muslihat, ya, yang sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, mereka hendak menipu Allah, padahal sesungguhnya Allah lah yang akan justru membinasakan mereka, menipu mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, maka Allah pun berbuat makar, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Ya, innahum yakiduna kaida. Mereka berbuat kaid, ya, tipu muslihat. Wa akidu kaida, dan kami adalah juga orang yang bisa membalas tipu muslihat mereka. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini golongan pertama. Mereka yang melakukan tindakan atau upaya untuk berhilah, dan sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Kemudian kelompok yang kedua, qismun naha, ya, yakni sekelompok umat dari mereka yang memperingatkan, yang melarang, mengingatkan, ya, temannya, mengingatkan orang-orang di sekitarnya jangan sampai melakukan pelanggaran, jangan sampai melakukan kedurhakaan. Mereka yang menegakkan nahi mungkar. Kemudian kelompok ketiga, qismun sakat. Ya, mereka yang sakat. Ya, sakat itu mereka yang berdiam diri, tidak mau menegur, ya, kemungkaran yang ada di sekitarnya, tidak mau mencegah kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Nah, tentu 3 golongan ini masing-masing mendapatkan konsekuensinya. Yang melakukan hilah, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka.
mereka celaka dan mereka binasa. Karena mereka berbuat makar, mereka melakukan hilah. Ya, sedangkan kelompok yang mengingatkan, mencegah orang lain dari kemungkaran, dari pelanggaran, maka mereka itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selamat. Al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Mereka yang menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Mereka yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang diam. Maka di sini para ulama memperbincangkan tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang diam ini. Bagaimana nasib orang-orang yang diam ini? Yang mengatakan, lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum. Mengapa kamu itu nasihatin kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang keras? Jadi ngapain? Ngapain diingetin? Kan mereka itu sebentar lagi akan diazab, begitu ya. Jadi mereka acuh tak acuh, diam. Begitu. Mereka justru malah menganggap kelompok yang menegakkan nahi mungkar itu, ya, bahwasanya mereka itu ya tidak selayaknya seperti itu. Sudah diam aja begitu. Toh mereka juga akan dibinasakan. Namun ternyata yang selamat itu adalah yang menegakkan nahi mungkarnya. Menegakkan nahi mungkarnya. Adapun yang sakat, yang berdiam, tidak menegakkan nahi mungkar, ini yang diperbincangkan para ulama bagaimana nasib kesudahan mereka. Apakah mereka masuk dalam kategori orang-orang dibinasakan ataukah mereka diselamatkan? Allahu a'lam. Jawaban dari pertanyaan seperti ini kita akan dapatkan di kalangan para ulama. Mereka mengatakan faqad sakatallah anha. Mereka telah didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didiamkan yang dimaksud apa? Tidak pernah diketahui nasib mereka itu seperti apa, karena Al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan tentang nasib mereka. Dan ini kata para ulama, ya, sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu sekadar dengan amal perbuatan. Ya. Fahum la yastahiquna madhan. Maka mereka itu tidak berhak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wong mereka enggak melakukan tindakan. Mereka enggak melakukan tindakan. Justru yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dinyatakan selamat adalah yang menegakkan nahi mungkar. Dan Masya Allah, di sini kita mengambil pelajaran gitu ya. Lihat bagaimana orang-orang yang diam dari kemungkaran ini ketika menegur orang-orang yang menegakkan nahi mungkar. Ngapain kalian itu mencegah-cegah orang, mengingat-ingatkan orang? Ya, kalau dalam bahasa kita, ngapain diceramahin, ngapain dinasehatin, ngapain didakwahin? Toh mereka itu akan dibinasakan Allah gitu. Lihat jawaban kelompok yang mulia ini yang menegakkan nahi mungkar. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini alasan yang mendasar sekali. Ma'dziratan ila rabbikum. Agar kami nanti punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kami sudah melaksanakan perintah. Begitu ya. Kami sudah melaksanakan perintah. Allah memerintahkan, para nabi dan rasul memerintahkan untuk menegakkan nahi mungkar. Maka kami laksanakan. Terlepas mereka mau mendapatkan hidayah taufik ataukah tidak. Ya, karena itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah bersemangat semaksimal mungkin di dalam menegakkan nahi mungkar, mengingatkan manusia, berdakwah kepada Allah. Itu tugas kita. Ya. Adapun sasaran dakwah, objek dakwah kita dapat faidah ataukah tidak, mereka dapat hidayah ataukah tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'dziratan ila rabbikum, supaya kami punya alasan nanti di hadapan Allah, kami bisa mempertanggungjawabkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kami sudah menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kami. Kemudian yang kedua, wala'allahum yattaqun. Itu harapan besarnya. Harapan besarnya adalah semoga mereka itu jadi orang-orang bertakwa.
Ya, artinya dengan peringatan, ya dengan dakwah, dengan nasihat, dengan bimbingan, mudah-mudahan ada di antara mereka 1-2 orang yang kemudian tersadarkan. Dan itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bersemangatlah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Urusan orang itu mau ngikut kepada kebenaran ataukah tidak, ya itu bukan urusan kita. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita itu maksimallah di dalam menyampaikan kebaikan. Jadilah kita inspirasi kebaikan bagi orang. Ya, ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya di dalam berdakwah, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan serahkan hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus banyak berdoa kepada Allah sebagaimana kita ini dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pula yang kita inginkan untuk saudara-saudara kita yang kita dakwahi. Wala'allahum yattaqun. Ya, jangan diam begitu ya. Jangan diam. Tapi beraksilah kita ya di dalam menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan bab amar ma'ruf nahi mungkar. Dan berikutnya nanti akan kita bahas hadis-hadis yang beliau sampaikan terkait dengan bab ini. Hadisnya lumayan banyak para jamaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah ta'ala nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Untuk pengajian saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari di pagi menjelang siang ini menjadi ilmu nafi bagi kita semua. Dan semoga apa yang kita pelajari menghasilkan tambahan iman, menghasilkan tambahan amal saleh bagi kita semua. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.